Halo, balik lagi ke channel Footballism Indonesia. Hari ini kita akan menginfokan berita terupdate tentang sepak bola Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, menjadi salah satu pihak yang paling ngotot meminta kepastian terkait kelanjutan kompetisi. Robert Albert menolak anggapan kengototan itu didasari posisi tim asuhannya yang sedang memimpin klasemen sementara Liga 1 2020. Robert mengatakan permintaannya kepada PSSI dan PT LIB supaya kompetisi musim ini dilanjutkan, bukan karena timnya sedang di posisi yang cukup diuntungkan. Menurut dia, kepastian terkait kelanjutan kompetisi merupakan bentuk menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia, termasuk bagi para pelaku di dalamnya. Ini bukan soal menerima siapa yang nomor 1 atau 14, tapi tentang masa depan, bukan meninggalkan banyak orang di sini di tengah ketidakpastian, kata Robert. Robert mengatakan sikap yang sama akan ia tunjukkan seandainya Persib tidak sedang memuncaki klasemen, sebab niatnya memang untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dari ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini. Saya akan mengatakan hal yang sama, meski kami berada di nomor 6, karena situasi saat ini tidak membantu industri sepak bola dan industri olahraga, padahal industri olahraga di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar. Persija Jakarta ditolak oleh AFC karena hanya berstatus runner-up Piala Indonesia. PSSI akhirnya menunjuk Persipura Jayapura mendampingi Bali United tampil di Piala AFC 2021 mendatang. Persipura Jayapura telah menyerahkan syarat-syarat untuk tampil di Piala AFC 2021. Mutiara Hitam kini menunggu verifikasi dari AFC. Ada 4 persyaratan yang telah diurus oleh Persipura, yakni Participating Team Agreement, Club Information, warna jersey, dan sertifikat pencahayaan Stadion Mandala Jayapura. Belum diketahui apa 4 persyaratan itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan AFC. Maklum, Persipura cuma punya 2 hari untuk menyiapkan semuanya karena kesalahan PSSI yang sempat menunjuk Persija Jakarta. Persipura Jayapura baru ditunjuk PSSI pada Sabtu 19 Desember 2020. PSSI menganulir keputusannya sendiri yang sebelumnya menunjuk Persija sebagai pengganti PSSI untuk menggantikan PSM Makassar dari jalur Piala Indonesia. Mengacu ke manual kompetisi AFC, tak ada jatah buat runner-up kompetisi domestik atau Piala Indonesia. Jatah PSM yang hangus karena tak punya lisensi pun diberikan ke Persipura dengan mengacu ke klasemen akhir Shopee Liga 1 2019. Kami masih menunggu pengesahan dulu dari AFC. Setelah itu, baru kami dapat kabar di media sudah beredar juga calon-calon lawan kami, kata asisten manajer Persipura Bento Manubun. Tapi kami belum memikirkan itu dulu. Sejak awal, kami tidak berpikir akan di AFC. Tapi sekarang kami sudah ditunjuk, ya kami usaha sebisa mungkin. Saat mengurus persyaratan AFC, Persipura mendapat bantuan dari PSSI. Federasi pula yang mengoreksi beberapa persyaratan dari Persipura yang dianggap kurang. PSSI meminta Persipura melengkapi persyaratan pada 21 Desember. Lalu federasi menyerahkannya ke AFC. Sementara AFC menetapkan deadline ini pada Selasa 22 Desember. Kemarin itu sudah kami kirim ke PSSI. Mereka langsung yang submit. Dan AFC minta ada penambahan emblem, logo klub, kemudian foto jersey, kemudian foto kendaraan yang akan dipakai tim tamu. Mobil harus sedan, bis, dan mobil box, tutur Bento. Secara personal, saya juga sudah berkomunikasi sama PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi.
PSSI mungkin melakukan koreksi dulu sebelum dikirim ke AFC. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang kurang, kita bisa dikabari dan kita lengkapi. Tapi kemarin sudah oke, sudah disubmit ke AFC. Persipura harus mengawali Piala AFC dari babak playoff yang rencananya akan digelar pada 18 Mei 2021 jika lolos. Mereka akan melaju ke fase grup yang kemungkinan akan berlangsung dengan format bubble atau sentralisasi. Bagi Nabil Hussein, Presiden Borneo FC, kegagalan timnya berlaga di pentas sepak bola Asia pada tahun depan bukan sebuah kegagalan. Nabil mengatakan dirinya tetap bangga dengan Borneo FC karena tim kebanggaan masyarakat Samarinda tersebut jadi tim yang usianya paling muda dibanding 6 tim lainnya yang mendapat predikat klub profesional dari AFC. Borneo FC dibangun dengan semangat serta kekompakan yang tinggi. Insya Allah, semua aspek telah kami siapkan untuk menunjang tim berlaga di level tertinggi. Kami selalu punya motivasi serta impian tinggi. Kalau bukan Borneo FC, siapa lagi yang bisa membawa nama Kaltim ke pentas Asia seperti sekarang? Semua harus diwujudkan, katanya, menambahkan. Nabil mengatakan klubnya didirikan bukan hanya untuk mencari prestasi, namun ia punya tujuan yang lebih mulia, yaitu menyumbang pemain-pemain ke tim nasional. Hal itu telah dibuktikan Nabil dengan mengorbitkan beberapa pemain yang kemudian menjadi pilar tim nasional, seperti Muhammad Ridho, Nadeo Argawinata, serta Terence Puhiri. Prestasi yang saya maksud bukan melulu soal menjadi juara, namun bagaimana melihat prospek tim ke depan, termasuk menyuplai pemain-pemain muda potensial ke timnas, tutur Nabil.